dan menjadi inspirasi masyarakat untuk segera mewujudkan Desa Kayu Agung menjadi desa yang religius. Ciptakan generasi-generasi Islami merupakan salah satu tonggak penting yang telah ada sejak dulu sebagai bentuk perkembangan Islam. Berbagai aktivitas-aktivitas keagamaan Islam yang dilakukan di berbagai tempat merupakan bentuk nyata dalam mempertahankan peradaban Islam. Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari sekian banyak kampung yang hingga saat ini masih terus mempertahankan dan menyemarakan kegiatan-kegiatan Islami. Seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat?
Dengan luas wilayah 3.300 hektar lebih, Desa Kayu Agung yang terbagi menjadi 7 dusun memiliki struktur wilayah hampir tidak berbeda dengan desa pada umumnya. Dari 7 dusun dan 27 RT, saat ini Desa Kayu Agung memiliki 14 tempat ibadah bagi umat muslim, 4 masjid dan 10 musalah ataupun langgar. Jumlah tempat ibadah yang cukup mendukung bagi warganya dalam menjalankan ibadah. Menjadi kawasan pemukiman sejak tahun 1974 silam, pemerintah Desa Kayu Agung yang bertekad menjadi desa religius juga telah dan akan memprogramkan sejumlah agenda untuk menjadikan masyarakat yang lebih cerdas dari segala aspek, termasuk kecerdasan spiritual. Iya, Pak, saya mau tahu nih Pak yang pertama tentang bagaimana Bapak dan juga masyarakat begitu Desa Kayu Agung yang akhirnya melatar belakangi ingin menjadikan Desa Kayu Agung ini sebagai desa yang religius begitu. Seperti apa Pak latar belakangnya? Baik, kami menyadari bahwa membangun sebuah wilayah, membangun sebuah daerah itu tidak hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual, kekuatan tenaga, tapi juga kecerdasan spiritual. Nah, ini yang melatar belakangi yang pertama kenapa kami dan masyarakat ingin menjadikan Desa Kayu Agung ini menjadi desa yang religius. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami menyadari kami punya masa lalu dan pernah kami disematkan bahwa kami ini termasuk desa yang jauh dari agama, dan karena itulah kami sepakat bersama masyarakat, tokoh masyarakat ini untuk menjadikan bagaimana Desa Kayu Agung ini ke depan bisa berubah dari desa yang tidak taat menjadi desa yang taat. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita menyadari Pak, kalau saat ini sudah di era bebas, digitalisasi yang bebas, dan kami berharap dengan jadinya Desa Kayu Agung menjadi desa religius ini, mudah-mudahan ke depan, generasi ke depan ini bisa bangga dengan desa. Melihat dari dekat kegiatan masyarakat Muslim di Kayu Agung saat ini bisa saja berbeda jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun lalu. Untuk mengantarkan menjadi desa yang religius di pemukiman desa yang terbentuk pada tahun 70-an, kini banyak terlihat kegiatan-kegiatan yang bernapaskan Islam. Seperti pengajian yang dilakukan di masjid-masjid atau musolah secara terjadwal dan bergilir. Kalau kami di Kayu Agung ini ada 7 dusun, ya dari setiap dusun ini sudah ada musola karena kami semuanya punya ada 10 musola dan 4 masjid. Dan alhamdulillah setiap musola ini dan masjid sebagai komitmen, wujud komitmen masyarakat mendukung program keinginan kita menjadi desa religius tersebut. Setiap kegiatan keagamaan ini kita fokuskan semua di masjid dan musola. Ada pengajian di situ, ada juga di situ yasinan setiap malam Jumat, dan ada juga pengajian ibu-ibu kalau di hari Minggu, setiap hari Minggu sekali itu di setiap dusun.
Kalau 1 bulan sekali itu untuk skupnya desa, dan alhamdulillah kita di setiap malam Senin semua musola, semua masjid mengumandangkan Asmaul Husna. Dengan harapan dikala lingkungan itu bernuansa agama, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi masyarakat untuk segera mewujudkan Desa Kayu Agung menjadi desa yang religius. Peradaban Islam di Desa Kayu Agung, wilayah pemukiman transmigrasi di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, terus berkembang sejak dibukanya pemukiman ini pada tahun 70-an. Sejumlah tokoh agama mengambil bagian penting untuk terus membangun peradaban umat, seperti mendorong warganya bisa menimba ilmu di bidang agama, seperti pondok pesantren di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Nantinya, dari merekalah diharapkan peradaban Islam di Desa Kayu Agung terus berkembang. Batin kita, segalanya kekuatan kita kepada Allah. Kami datang di sini pada tahun 1974. Saat itu ini masih hutan belantara. Bahkan pada saat itu setahu kami, karena kami waktu itu usia saya pribadi baru usia 15 tahun. Jadi masih remaja. Kemudian melihat perkembangan agama di sini, waktu itu belum ada yang namanya kenal agama. Karena boleh dianggap ini daerah primitif karena hutan belantara tahun waktu itu. Jadi cara mengembangkan agama pada saat itu hanya dengan yasinan, mungkin ada pengajian ibu-ibu pada tahun itu. Kemudian setelah berkembang ini agama, maka masuklah daripada sekolah-sekolah agama. Yaitu dulu diawali baru dengan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Setelah itu maka alhamdulillah masyarakatnya mulai ada beberapa santri-santri yang anak-anak dari sini disekolahkan ya ke Jawa, mondok. Mereka inilah juga yang melanjutkan perkembangan agama di sini. Semua lapisan masyarakat Muslim juga ambil bagian dalam mendukung Kayu Agung menjadi desa religius, seperti dari kalangan pemuda. Sejumlah program kepemudaan di Desa Kayu Agung juga telah terjadwal dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan untuk mengisi peringatan Hari Besar Islam. Sejalan dengan itu, pemuda kami juga dipercaya oleh pemerintah desa untuk mengemban kegiatan-kegiatan bersifat positif. Di antaranya ada kegiatan mingguan, kami terlibat dalam berbagai kegiatan. Contohnya seperti kegiatan masyarakat, di situ ada majelis taklim, kemudian ikut kegiatan yasin dan bahkan kajian. Dengan terikutnya kami sebagai kegiatan tersebut, maka mendorong pola remaja kami bisa lebih produktif dan kreatif dalam ini. Dan kemudian untuk peningkatan akhlak teman-teman remaja juga, kami kerjasama dengan desa terkait dengan itu mencoba menarik teman-teman yang tadinya belum masuk, istilahnya menemukan akhlak mereka, kami coba tarik untuk ke lingkungan tersebut.
diberi nama Hidayatul Muqtadin menjadi muatan lokal untuk dua lembaga pendidikan formal, yakni Raudatul Atfal, setingkat taman kanak-kanak, dan Madrasah Ibtidaiyah, setingkat sekolah dasar. Alhamdulillah Pak, karena kami anak Tran. Jadi Tran di sini tahun 1974, kami masih umur 2 tahun. Jadi mengetahui perkembangan di Kayu Agung memang awalnya dulu memprihatinkan Pak. Meresahkan dan banyak yaitu perjudian. Alhamdulillah kami sebagai generasi penerus bisa menimba ilmu di Jawa, kemudian pulang dengan tujuan mendirikan pesantren agar generasi penerus bisa hijrah. Alhamdulillah sekarang sudah mendalami agama yang sangat tangguh, maka dari itu kami mendukung, artinya religius itu hijrah dari dulunya seperti itu, sekarang seperti ini Pak. Alhamdulillah. Tekad pemerintah Desa Kayu Agung untuk menjadikan wilayahnya menjadi desa religius merupakan satu langkah yang harus diapresiasi. Dukungan semua komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah untuk mencerdaskan masyarakatnya, terutama kecerdasan spiritual. Ibu bagaimana melihat saat ini upaya yang tengah dilakukan untuk Desa Kayu Agung ini untuk menjadi desa religius? Seperti apa? Alhamdulillah Desa Kayu Agung untuk menjadi desa religius, kami dari tokoh pendidik sangat bangga sekali dan senang. Karena apa? Dengan desa religius ini keagamaan yang ada di Desa Kayu Agung itu akan lebih maju, lebih bernuansa kepada pribadi dan masyarakat banyak. Kita dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, semua itu sudah peduli dengan keagamaan. Dan alhamdulillah dari Desa Kayu Agung ini sudah banyak yang masuk ke pondok pesantren keluar daerahnya kita sendiri. Jadi mereka nanti kembali sudah membawa bekal keagamaan yang begitu tinggi dan pastinya akan membangun Desa Kayu Agung untuk menjadi desa religius.